Saudara-saudaraku, para ikhwah, para talabatul ilm yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebahagiaan kecuali ketika kita dipertemukan oleh Allah dalam majlis ilmu, dalam majlis yang kita memohon kepada Allah agar majlis ini diberkahi olehnya, dalam majlis ilmu yang para malaikat akan turun ketika kita berkumpul di masjid dalam rangka mempelajari Al-Quran, dalam rangka membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena disinilah letak kebahagiaan yang hakiki. Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul sekelompok manusia di salah satu rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun pada mereka ketentraman, akan turun kepada mereka rahmat, malaikat menaungi mereka, nama-nama mereka disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kita? Hamba yang banyak dosa, kita banyak kesalahan, tapi nama kita disebut di sisi Allah. Maka seorang penuntut ilmu ketika dia berkumpul di masjid membaca Al-Quran, saling mempelajari, nama mereka disebut di sisi Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Kebanggaan yang sangat luar biasa. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, tidak ada yang bisa menandingi keutamaan ilmu agama. Tidak ada yang lebih mulia dari belajar ilmu agama. Ilmu-ilmu selain ilmu agama adalah ilmu yang tidak dipuji di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah Nabi SAW. Tidak, sama sekali tidak. Kalau disebutkan kalimat ilmu, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis, bukan ilmu dunia, tapi maksudnya ilmu agama. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi ya Allah, zidni ilma, tambahkan untukku ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu agama, bukan ilmu dunia. Hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu agama, bukan ilmu dunia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim, beliau mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah laysa bitamwih. Ilmu itu adalah qala Allah, yang Allah firmankan, wa qala Rasul, yang Rasulullah sabdakan, wa qala sahabah, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat, bukan kedustaan. Ilmu agama yang sumbernya Al-Quran, sumbernya Al-Hadis, sumbernya ucapan para sahabat, para ulama, itulah hakikat ilmu yang sebenarnya. Ilmu agama yang pada zaman sekarang manusia mengenyampingkan ilmu agama, memandang sebelah mata. Sungguh apa yang mereka lakukan sudah merupakan kesalahan besar kalau kita melupakan agama. Kalau kita merupakan ilmu yang mulia ini, salah besar. Karena ilmu yang mulia hanya ilmu agama, tidak ada yang lain. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Al-ilmu, ilmu agama, la ya'diluhu syai', tidak ada satupun yang bisa menandingi ilmu
agama? Tidak ada. Liman sahhat niyatuhu, bagi yang niatnya lurus, benar. Kata Imam Ahmad apa? Tidak ada satupun yang bisa menandingi ilmu agama, termasuk ilmu dunia. Tidak ada. Liman sahhat niyatuhu, bagi yang niatnya benar. Keutamaan ilmu agama yang Nabi selalu meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Ilmu agama, bukan ilmu dunia. Maka saudara-saudariku, bersyukurlah kita berada di tempat ini. Kita didekatkan dengan ilmu agama. Kita dipahamkan dengan ilmu agama. Paham ilmu agama, tanda Allah sayang kita. Tanda Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. May yuridillahu bihi khairan faqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan baik, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Apa pemahaman kebalikannya? Jika Allah tidak menginginkan kita menjadi orang baik, Allah tidak akan pahamkan kita dalam agama. Maka mempelajari ilmu agama tanda kebaikan dari Allah. Dan itu tidak heran, karena kebutuhan kita dengan ilmu agama sepanjang nafas kita hidup. Dari lahir sampai meninggal butuh ilmu agama. Dari bangun tidur sampai tidur lagi butuh ilmu agama. Maka syiarnya para ulama ketika menuntut ilmu, minal mahdi ilal lahdi. Sampai kapan belajar ilmu agama? Minal mahdi, dari pangkuan ibu, ilal lahdi, sampai masuk liang lahat. Di antara yang mengucapkan ini Imam Ahmad ketika beliau lari-lari bawa papan berjalan untuk nulis. Zaman dulu itu nulisnya bukan pakai buku, pakai apa? Papan. Sekali nulis harus dihafal, hapus, ganti tulisan lagi. Imam Ahmad sudah jadi imam, masih membawa papan untuk menulis, menuntut ilmu agama. Wahai imam, sampai kapan kamu seperti ini? Sampai kapan kamu menuntut ilmu agama? Minal mahdi ilal lahdi, dari pangkuan ibu sampai masuk liang lahat. Ma'al mahbarah ilal maqbarah. Ma'al mahbarah ilal maqbarah. Artinya bersama pena ilmu ilal maqbarah, sampai masuk kuburan. Allah.